Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini admin ingin kembali berbagi info update buat rekan-rekan semua, yaitu mengenai NIP 3K atau proses NIP 3K tahap 1 dan 2 teman-teman ya. Dimana di sini admin sudah mendapatkan info update, info resmi dari BKN teman-teman ya. Jadi buat rekan-rekan semua yang ingin melihat mengenai prosesnya, karena dalam proses tersebut ternyata ada istilah ACC, ada istilah BTL dan TMS dan lain-lain. Jadi buat rekan-rekan yang lagi menonton video ini, silahkan disimak videonya hingga selesai. Jangan di skip agar tidak salah dalam memahami informasi yang admin sampaikan. Karena di video ini admin juga akan berbagi informasi mengenai dampak dari seleksi P3K yang molor atau diundur-undur teman-teman ya. Namun sebelum kita lanjut, buat rekan-rekan yang baru saja menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tidak ketinggalan dengan info-info terupdate setiap harinya dari channel ini. Jika ada suara-suara berisik, abaikan saja rekan-rekan ya. Informasi di video ini lebih menarik untuk kita simak bersama-sama. Oke, kita lanjut ke info yang pertama. Nah, kita ke info yang pertama dulu teman-teman ya. Jika rekrutmen P3K 2022 diulur-ulur, dampaknya luar biasa. Sungguh menyakitkan. Oke, kita cek apa dampaknya. Wacana pemerintah menghapus tenaga honorer pada 2023 masih menjadi polemik. Ketua Forum Guru Honorer Bersertifikasi Sekolah Negeri atau FGHBSN Nasional, Bapak Rizky Safari Rahmat mengatakan, pemerintah harus memberikan solusi agar tidak ada korban dari kebijakan tersebut. Betul sekali teman-teman ya. Caranya, kata Rizky, pemerintah harus menyelesaikan masalah guru dan tenaga kependidikan atau tendik honorer dengan mengangkat mereka menjadi aparatur sipil negara sebelum 2023. Karena 2023 kan harus dihapuskan begitu. Ini agar kesejahteraan guru honorer dan tendik meningkat. Begitu juga kompetensinya, kata Rizky kepada gpnn.com. Penyelesaian honorer ini jangan sampai tersisa, sehingga berimbas pada putusan hubungan kerja bagi yang mengabdi lama di instansi pemerintah. Rizky menegaskan, pemerintah harus segera melakukan seleksi P3K 2022 dari honorer. Jadi ini ada apa namanya teman-teman ya? Ada permintaan begitu. Jika tarik ulur terus, dia khawatir pada 2023 pemerintah masih belum bisa menyelesaikan masalah honorer. Akan terjadi dampak luar biasa bila rekrutmen P3K 2022 ini diulur-ulur, ujarnya. Dia menyebutkan, dampaknya adalah akan banyak honorer belum berubah status menjadi P3K dan akhirnya mereka terkena PHK atau pemberhentian hubungan kerja. Ya kan teman-teman ya, kalau misalnya sudah sampai 2023 masih belum jadi ASN-nya, otomatis di PHK kan, seperti itu. Yang membahayakan, pemerintah pusat dan daerah belum mampu menjamin pemerataan kebutuhan guru dan tendik ASN. Di banyak sekolah, di beberapa daerah, guru honorer masih sangat dibutuhkan. Jadi, kalau pemerintah berwacana menghapus honorer pada 2023, mampu nggak? Nah, ini juga muncul pertanyaan dari Pak Rahmat. Kalau pemerintah berwacana menghapuskan honorer pada 2023, mampu nggak? Katanya. Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Menpan RB Cahyokumolo mengungkapkan, sesuai amanat Undang-Undang ASN dan PP Manajemen P3K, penyelesaian masalah honorer hanya sampai 2023. Setelah itu hanya ada PNS dan P3K, teman-teman ya. Jadi dampak daripada yang dimaksud Pak Safari Rahmat akan muncul pemutusan hubungan kerja begitu teman-teman ya. Akan ada PHK begitu. Ini adalah informasi yang pertama, dan kita lanjut ke informasi yang kedua mengenai NIP 3K guru. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia teman-teman ya. Ini adalah informasi resmi mengenai NIP 3K guru. Kebetulan kami dapatkan dari BKN Makassar. Pertimbangan teknis penetapan NIP, CPNS, dan P3K 2021 di wilayah kerja Kantor Regional 4 BKN Makassar.
Berikut kami informasikan terkait progres penetapan NIP untuk formasi CPNS dan P3K non-guru, guru tahap 1 dan 2 tahun anggaran 2021 di wilayah kerja Kantor Regional 4 BKN Makassar. Jadi ini termasuk nanti datanya teman-teman ya, ini datanya termasuk yang tahap 1 dan 2. Jadi ini cukup banyak daerah teman-teman ya. Dan nanti kita lihat. Nah, di sini update informasinya itu 4 Februari 2022. Catatan masih ada usulan tambahan. Jadi yang ada di sini ini masih belum lengkap, masih ada tambahannya nanti teman-teman ya katanya. Terus ada istilah ACC. ACC itu berarti NIP-nya sudah ada. Yang ACC NIP-nya sudah ada. Yang BTL, nah ini yang BTL berarti berkas tidak lengkap. Dan yang TMS berarti tidak memenuhi syarat. Seperti itu teman-teman ya. Nah, ini tampilannya. Karena di sini tampilannya agak kecil teman-teman ya. Oke, kita lihat secara full. Nah, ini tampilan fullnya teman-teman ya. Semoga bisa dilihat dengan jelas. Sistem dokumen layanan digital kepegawaian. Jadi yang ada di sini itu teman-teman ya, ada dari CPNS, lulusan CPNS, lolos menjadi CPNS, P3K non-guru, P3K guru tahap 1 dan tahap 2. Namun kembali lagi admin kembali ingatkan bahwa ini masih ada tambahan teman-teman ya. Ini update per 4 Februari. Kebetulan untuk hari ini 7 Februari admin belum melihat di postingan tersebut. Nah, bisa kita lihat di sini ada kode, ada instansi, ada sinkronisasi usulan, usulan yang diterima, ada yang proses, ada yang ACC, ada BTL, TMS. Dan ini persentase pengerjaannya. Dan kita lihat misalnya di sini pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang sementara melakukan sinkronisasi itu ada 93, yang usulannya yang sudah diterima itu 521 teman-teman ya. Yang sudah diproses 480, yang di ACC 41, dan ini persentasenya 7,87%. Ada pemerintah Kabupaten Donggala, sinkronisasinya itu sudah selesai semua. Usulan diterimanya 144, yang sudah diproses 144, yang ACC ini masih 0. Dan kita bisa lihat yang sudah ACC mendapatkan ditetapkan NIP-nya teman-teman ya, yaitu pemerintah Kabupaten Banggai. Terus ada juga dari pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, ada Parigi Muton begitu. Ini cukup banyak teman-teman ya. Ada di bagian bawah terakhir ini ada pemerintah Kota Makassar yang masih dalam proses begitu 200. Terus di sini yang apa ini? Yang ACC baru 1. Teman-teman ya, karena yang usulan diterima itu juga 1. Jadi ini yang sudah masuk 1 dan yang ACC juga 1. Jadi inilah proses tentang apa namanya teman-teman ya, penetapan NIP P3K ASN baik CPNS, P3K non-guru maupun P3K guru tahap 1 dan tahap 2. Jadi buat rekan-rekan misalnya nanti melihat datanya ada yang BTL, jangan khawatir. BTL itu berarti berkas tidak lengkap dan itu nanti instansi akan melengkapi seperti itu. Yang jelasnya rekan-rekan itu sudah menyelesaikan semua. Jadi inilah informasi yang dapat admin sampaikan di video kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.